bab yang satu lagi, bab kerohanian. Salah satu khas dan kesempurnaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengajarkan ma'rifatullah, mengenal Allah melalui qalbu, ruh. Dan yang mahal, Pak, sholatnya udah ikut Syafi'i nih, akidahnya udah ikut Imam Asy'ari, sekarang zikirnya ikut siapa? Maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis dalam risalah Ahlus Sunnahnya, dalam bab tasawuf mesti ikut Imam Junaid, Imam Ghazali, dan Abul Hasan Syadzili, yang sekarang disebut dengan Thariqah Mu'tabarah, Thariqah yang sahih. Jadi boleh, Pak, ikut Thariqah. Bapak ikut Thariqah Naqsyabandi boleh, Syadzili boleh, Qadiri boleh, tapi jangan ikut-ikutan dengan perdebatan mursyid atau petinggi-petinggi masalah siapa yang jadi mursyid. Itu nggak usah ikut-ikutan. Kita zikir sama mengenal Allah aja. Cuma sayang, tarekat-tarekat sekarang kebanyakan berhenti di ritual latihan riyadhah dan mujahadah. Tidak semuanya menghantarkan muridnya kepada ma'rifatullah. Udah sibuk di ijazah-ijazahan zikir. Lama jalannya kalau begitu, ya. Maka dengan ini lengkaplah ajaran Ahlus Sunnah itu mesti berfikih. Fikih apa tadi? Minimal kita fikih berani, Pak, pindah mazhab. Satu mazhab aja belum ngerti. Coba di sini udah pernah khatam belum satu kitab kecil Manatan Takrib? Kalau mantan sudah banyak saya lihat di sini, ya. Matan Takrib aja belum selesai mau pindah mazhab, apalagi mau membatalkan mazhab. Ini nggak tahu diri dia, ya. Ini zaman mana dalilnya, ya? Bener. Kitab yang tadi kitab kecil, kesimpulan dari dalil, maka nggak ada dalilnya. Kalau mau kitab dalil tebel-tebel, yang kecil aja belum khatam di sini. Dikasih kitab dalil namanya Bulughul Maram, mereka pretelin di Bulughul Maram ada ajaran berkunut. Itu mereka karena hadisnya yang dhaif, mereka anggap itu dibuang. Ternyata antara ahli fikih dengan ahli hadis itu beda perspektif, Pak, masalah hadis. Bagi ahli hadis dhaif buang. Tapi kalau dia ngerti fikih, enggak semua hadis dhaif dibuang. Mana buktinya? Imam Bukhari masih meriwayatkan dan menggunakan hadis dhaif dalam kitabnya Tarikh, dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad untuk adab. Tadi Imam siapa? Tirmizi. Sebelum Imam Bukhari ada Imam siapa tadi? Ahmad bin, dalam kitab dia Musnad Ahmad itu ada hadis dhaif. Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya itu ada hadis dhaif. Tapi menurut beliau bisa dipakai, sudah sahih versi beliau. Beliau punya guru Imam Malik, di dalam kitab Imam Malik, kitab apa namanya, Al-Mustadrak, ada hadis dhaif. Imam Abu Hanifah punya kitab Musnad, ada hadis dhaif. Maka ulama salafus soleh sepakat menggunakan hadis dhaif. Mereka membuang semua hadis. Giliran kita tanya, Imam ente dalam kitab Tauhid menukil hadis dhaif. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang nama Wahabi diambil dari nama dia, itu menukil beberapa kalam berdasarkan hadis dhaif. Nggak percaya deh, Pak, karena yang ngomong Ar-Razi. Cek aja sendiri, nanti cek yang ngomong dhaif itu langsung imam mereka namanya Albani. Makanya versi Albani itu kitab tauhid yang dipakai oleh mereka ini itu dianggap masalah. Kenapa? Hadisnya ada yang dhaif. Masa menggunakan hadis dhaif dalam bab akidah? Kita aja bab fikih dibantai-bantai setiap hari, ya. Jadi menghadapi orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah tapi tidak punya bukti itu mudah sebenarnya. Tanya aja sanad silsilah. Sama kayak Habib ngaku Habib, tanya aja fam ente apa?
Mana buktinya? Boleh Pak nanyain Habib, biar nggak salah-salah ntar. Itu baru Habib jasadi, apalagi Habib keilmuan. Maka ulama itu Habib sebenarnya, tapi ilmunya doang, jasadnya enggak, hidungnya kan nggak mancung, pesek-pesek no. Baik, kira-kira gitu Pak, udah jam 6. Ini baru pemanasan ini Pak, pemanasan global. Ya, tafadhol. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum. Seperti kita kemarin kan Imam itu belajar dari kita di hari itu kenapa fikihnya nggak dipakai ke situ ya? Kira-kira Bagus. Assalamualaikum. Ini pertanyaan kritis nih Pak. Imam Malik orang Madinah, tapi orang Madinah kok nggak ikut mazhab Malik? Kita tanyain ke mereka ya Pak. Bagi mereka tidak boleh ikut Malik, bolehnya ikut mazhabnya, bukan mazhab juga, boleh ikut Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari ngaji sama muridnya Malik namanya Qutaibah. Qutaibah ini juga murid Syafi'i tapi umurnya panjang. Imam Malik wafat 179, dia masih remaja Pak. Ngaji Imam Qutaibah, meninggal tahun 240, umurnya sekitar 90 lah. Muridnya namanya Bukhari. Makanya dalam kitab-kitab orang-orang Maliki, Imam Syafi'i dianggap Malikiyah. Dalam kitab orang Syafi'i, Imam Syafi'i dianggap Syafi'iyah, saking laku kerasnya Imam Bukhari itu. Nah sekarang Imam Bukhari diklaim lagi ikut mereka nih, dianggap tidak bermazhab. Kalau penelitian kita, pemahaman hadisnya Imam Bukhari itu lebih banyak dekat ke Imam Syafi'i, tapi saya tidak berani klaim beliau itu Syafi'i. Ya kalau menurut versi kita, dia sudah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia buat mazhab sendiri. Tapi ya begitulah. Jadi orang Madinah sendiri sekarang nggak ikut mazhab Imam Malik karena mereka sudah tidak kenal Imam Malik. Yang mereka kenal sekarang manhaj salaf. Jadi mereka menolak keberagaman salaf. Bagi dia cuma ada satu manhaj salaf, dan itu adalah kebohongan nyata atas nama salafus salih. Ya. Itu lagi baik. Jadi pengajian baru kali ini rasanya sangat menarik sekali, terutama bagi kami yang awam. Jadi dari penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan kami kenal bermacam masyarakat. Mungkin bagi orang-orang yang sudah keluar dari pesantren, dari perguruan tinggi Islam yang sudah mapan, itu bisa mungkin hampir mengetahui semua masalah. Nah, tapi bagi kita penduduk Islam yang hanya belajar kepada guru, dan dulu itu kita tidak tahu ini mazhabnya apa. Sehingga saya mulai dari kecil dia belajar itu, memang kita tahu pokoknya seperti itu, dua. Jadi Al-Quran dan hadis itu yang kursi, itu yang kita katakan takut melenceng. Kalau kita pegang hadis ini yang kita katakan ustaznya banyak sekali, yang tahu yang ujungnya begini, orang kita salah. Yang tahu ujungnya ini, kalau ini yang benar. Nah oleh karena itu bagaimana Ustaz supaya kita itu di dalam melaksanakan ibadah jangan terlalu melenceng dengan sebenarnya yang diharapkan oleh kita gitu. Yang kita pegang apa kalau saya terus terang aja, saya berkorban Al-Quran dan hadis yang kursi gitu. Yang lain bukan saya pegang juga, juga saya takut melenceng gitu. Karena kita orang-orang. Bagaimana caranya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak. Kegalauan Bapak ini dirasakan mereka karena mereka takut
langsung ajalah ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka lupa Al-Quran itu yang memberikan, yang menyampaikan ke kita itu langsung Allah datang ke Bapak atau lewat ulama, Pak? Dari ulama atau Bapak dapat wahyu lagi? Berarti jika kita ikut Al-Quran tetap saja lewat ulama. Hadis tadi saya udah cerita, yang ngumpulin hadis siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nabi atau bukan? Murid nabi atau bukan? Jarak dia dengan nabi hampir 2 abad. Berarti tetap saja jika kita ikut hadis nabi, kudsikah atau bukan, tetap saja ikut lewat imam. Ini contoh kasus sederhana, Pak. Di Quran cara sholat subuh ada nggak? Nggak ada. Maka kalau saya mengatakan saya capek ikut imam, banyak perbedaan, saya langsung Quran aja. Nanti Bapak sholat tuh bingung, mulainya dari sujud apa dari ruku. Yang detail di Quran cuma wudhu, Pak. Wudhu jelas, surah Al-Ma'idah jelas itu. Tapi giliran sholat, jangan-jangan ntar Bapak mulai dari sujud dulu. Kayaknya sujud paling keren, saya sujud dulu. Enggak. Di Quran cuma dikatakan aqimis shalah, dirikan salat. Ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ada wasjudu, ada wasjud waqtarib, macam-macam. Bisa-bisa, Pak, bingung kita nanti. Maka ayat itu diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu ini diriwayatkan oleh sahabat, karena kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, bukan seperti di buku. Bapak ketemu Nabi nggak? Terus gimana? Pernah nggak melihat buku sholat, Pak? Buku Bapak pernah sholat nggak? Lah, buku Bapak bisa sholat? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja, Pak. Buku bisa sholat nggak? Buku nggak bisa sholat. Yang ngerti buku tetap saja seorang ulama. Maka kemudian dirumuskan, itulah yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu ringkasan pemahaman daripada Al-Quran, Sunnah, dan contoh-contoh dari Nabi dan sahabat Nabi. Itu namanya mazhab. Berarti mazhab itu ajaran buatan imam atau menyederhanakan riwayat yang berserakan. Menyederhanakan. Jadi Imam Syafi'i itu bukan ajaran baru. Beliau itu cuma menyederhanakan. Beliau kasih tawaran, nih hasil penyederhanaan saya. Kalau nggak mau ikut nggak masalah. Bapak buat sendiri boleh. Nanti sujudnya duluan paling. Ada nggak di Quran dan di Sunnah? Di Quran aja dulu. Kalau masuk subuh harus azan. Adanya di hadis, ya kan? Hadis sendiri, cara azan macam-macam, Pak. Azan kita ini diperdebatkan oleh mazhab yang lain karena riwayatnya berbeda-beda. Sebanyak itu riwayat, imam kita pilihkan nih riwayat yang paling bagus kamu pakai. Saya alhamdulillah, Pak, hampir tiap hari baca kitab hadis, tapi tetap membutuhkan penjelasan imam. Kecuali Bapak udah nggak butuh, Pak. Ya, untung Bapaknya senyum, Pak. Ya, lanjut.